Pemirsa, kami mengawali laporan hari ini dengan dugaan praktik gratifikasi dan konflik kepentingan dalam pengadaan alat kesehatan di RSUD Kabupaten Indonesia. Kasus ini mencuat dalam pengadaan MRI senilai 25 miliar pada tahun anggaran 2025 yang diduga melibatkan tahun anggota, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan. Pengadaan alat kesehatan seharusnya menjadi wujud pelayanan yang baik bagi masyarakat. Namun, bagaimana jika pengadaan ini justru menjadi celah bagi terjadinya penyimpangan? Selamat pagi tim, kita langsung mulai saja ya. Pui, silakan jelaskan posisi kasusnya. Baik Ibu, berdasarkan penugasan yang dilakukan, kita sedang menangani dugaan penyimpangan yang terjadi di RSUD Kabupaten Venesia, yakni terkait dengan proses pengadaan MRI dan CT scan. Untuk memahami kasus ini secara lebih mendetail, kita akan menggunakan analisis 5W+2H. Aspek pertama adalah what, yakni apa yang sebenarnya terjadi. Kasus ini merupakan dugaan penyimpangan dalam pengadaan alat kesehatan di RSUD Kabupaten Venesia. Pengadaan MRI dan CT scan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan dan berujung pada barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi, bahkan adanya dugaan indikasi gratifikasi. Kedua adalah who, yakni siapa saja yang terlibat. Kasus ini melibatkan beberapa pihak penting. Pertama, Saudara Mochimini Alberto sebagai Direktur RSUD. Lalu yang kedua, ada Saudara Velvet Bloom Carlo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK. Selanjutnya ada Saudara Planet Santuy sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan atau PPHP. Yang keempat ada Saudara Nakula sebagai Ketua Pokja, Saudara Sadewa sebagai Anggota Pokja, dan juga yang terakhir ada Saudara Star Vibe Giovanni sebagai Direktur PT Matera, yakni selaku vendor penyedia. Keterlibatan ini menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan, bahkan kolusi. Kasus ini dimulai sejak akhir tahun anggaran 2024 pada tahap perencanaan, lalu berlanjut pada proses pengadaan di awal 2025 hingga alat mengalami kerusakan pada Juli hingga Agustus tahun 2025. Poin keempat adalah where, yakni di mana kasus ini terjadi. Kasus ini terjadi di RSUD Kabupaten Venesia, tepatnya melalui sistem LPSI setempat. Kelima, yakni why, mengapa kecurangan ini bisa terjadi. Kecurangan ini dipicu oleh motif pribadi yang dapat dianalisis melalui float hexagon yang terdiri dari 6 elemen utama. Yang pertama, yakni adanya tekanan, lalu adanya kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, kolusi, dan yang terakhir adalah ego. Kalau kita lihat secara lebih mendalam, kasus ini bukan kebetulan belaka. Ada tekanan agar proyek ini cepat untuk diselesaikan, ada kesempatan karena adanya lemahnya pengendalian, ada rasionalisasi seolah hal ini biasa, ada kemampuan untuk mengendalikan proses, ada kolusi antar pihak, dan yang paling berbahaya adalah mereka merasa tidak akan terdeteksi. Keenam adalah how, bagaimana kasus ini dilakukan. Kecurangan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan sudah direncanakan sejak awal. Mulai dari pengondisian penyedia, kemudian HPS yang tidak independen, lalu adanya manipulasi dalam evaluasi lelang, hingga akhirnya barang diterima tanpa spesifikasi yang jelas. Dan yang terakhir adalah adanya indikasi gratifikasi. Yang terakhir adalah how much, yakni seberapa besar kerugiannya. Kasus ini menyebabkan potensi kerugian negara sebesar 24,92 miliar. Namun, ini semua bukan hanya soal angka. Ada kerugian lain, yakni layanan yang terganggu dan juga kepercayaan yang menurun. Tim, ini bukan lagi indikasi kecil. Dari awal HPS sudah dikondisikan. Artinya, proses tidak benar-benar independen dan mengarah pada konflik kepentingan. Lalu di tahap evaluasi banyak sekali kejanggalan. Dokumen yang seharusnya dipertanyakan justru diloloskan yang mengarah pada skema bid rigging. Dan yang paling serius, ada informasi soal aliran dana. Sejumlah uang diduga diberikan sebagai imbalan karena telah memenangkan PT Matera yang mengindikasikan adanya gratifikasi ilegal. Kita tidak hanya mencari kesalahan, kita sedang mengungkap sebuah skema. Untuk membuktikan dugaan ini, mari kita telusuri prosesnya dari awal sampai akhir menggunakan program audit. Mulai dari perencanaan pengadaan, kita lihat daftar kebutuhan barang, siapa yang mengusulkan, dan apakah ada konflik kepentingan. Masuk ke persiapan pengadaan, kita akan menguji kewajaran HPS, apakah sudah sesuai dengan harga pasar dan memiliki dasar perhitungan yang wajar atau sudah dikondisikan. Lalu untuk pemilihan penyedia, kita periksa apakah proses lelang berjalan secara objektif dengan menelaah dokumen penawaran serta evaluasi teknis dan harga. Berikutnya untuk pelaksanaan kontrak, kita lakukan inquiry mengapa PT Matera yang dipilih dan kita uji apakah barang yang dikirim sudah sesuai kontrak. Sampai ke tahap serah terima, kita akan memeriksa berita acara penerimaan barang dan menelusuri indikasi penerimaan gratifikasi. Terakhir, untuk penghitungan kerugian negara, kita hitung dampak nyata dari penyimpangan yang terjadi. Ingat fokus kita, cari bukti, telusuri pola, dan hitung kerugian.
Tapi saya rasa kita juga perlu untuk menguji kontrol, apakah sistemnya benar-benar lemah atau justru dilemahkan. Bagaimana kita mengujinya? Pengujian dimulai dari TOC entity level. Kita menilai lingkungan pengendalian, terutama pemisahan tugas antar pihak dalam proses pengadaan. Kita juga mereview struktur organisasi dan juga menganalisis pembagian wewenang. Selain itu, kita juga akan melakukan wawancara dan evaluasi sistem pengawasan untuk melihat apakah ada celah konflik kepentingan atau bahkan indikasi fraud. Selanjutnya, kita masuk ke TOC transaction level. Pengujiannya difokuskan pada 3 aspek utama. Yang pertama adalah untuk menilai pergerakan uang. Kita uji pengendalian atas pembayaran termasuk transaksi senilai 24,92 miliar. Kita telusuri aliran dana yang tidak wajar dan kita cocokkan dengan rekonsiliasi bank. Kedua, terkait dengan pergerakan barang. Kita akan pastikan barang diterima benar-benar sesuai dengan kontrak, mulai dari dokumen, lalu juga observasi fisik, sampai dengan proses penerimaan oleh PPHP. Dan yang ketiga adalah resiko kecurangan. Kita nilai di mana kontrol melemah, lalu juga di mana potensi kolusi muncul, bagaimana proses pemilihan penyedia berjalan, dan apakah whistleblowing system benar-benar berfungsi atau hanya formalitas belaka. Dalam pemeriksaan investigatif, laporan tidak dapat disusun sebelum diperoleh bukti yang cukup, tepat, dan mampu memberikan reasonable assurance sebagai dasar penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, proses pengumpulan dan evaluasi bukti menjadi tahap krusial untuk mengungkap fakta. Dalam proses ini, digunakan 2 pendekatan utama. Pertama, job sensitivity analysis, yaitu pendekatan yang mengidentifikasi posisi dengan risiko tinggi, sehingga pengumpulan bukti difokuskan pada pihak-pihak kunci seperti PPK, Pokja Pemilihan, dan PPHP. Kedua, pendekatan follow the money, yang menelusuri aliran dana untuk mengungkap indikasi gratifikasi. Penelusuran dimulai dari SP2D sebagai titik awal aliran dana pemerintah kepada penyedia, kemudian dilanjutkan ke transaksi berikutnya guna mendeteksi kemungkinan aliran dana kembali kepada pejabat pengadaan. Untuk membuktikan dugaan fraud, masuklah kita ke tahap pengujian substantif. Dari yang paling dasar, dokumen. Inspeksi dilakukan terhadap penyusunan HPS, kebutuhan teknis, sampai dokumen proses lelang. Di tahap ini kita mau memastikan apakah pengadaan dijalankan secara independen atau sejak awal mengarah ke penyedia tertentu. Setelah itu ada proses inquiry yang menjadi alat utama deteksi fraud. Sejumlah pihak kita wawancarai, mulai dari Pokja hingga operator RSUD, untuk mengulik apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan, adakah intervensi dalam penentuan pemenang, ataupun indikasi imbalan di balik setiap keputusan. Lalu, untuk menguak indikasi awal dari gratifikasi, dilakukan vouching yang bermula dari SP2D, titik awalnya keluar uang negara. Dari situ kita telusuri apakah aliran dana berhenti di penyedia atau justru mengalir ke pihak yang lain. Selanjutnya pengujian dilakukan melalui bank confirmation dan penelusuran bukti digital. Di tahap ini kita melihat pola money trail dan mengonfirmasi transaksi mana saja yang tidak wajar, sehingga indikasi gratifikasi tersebut semakinlah kuat. Tak terluput, bersama ahli alat medis, kita uji langsung mesin MRI CT scan-nya. Dengan demikian, kita dapat memastikan apakah barang yang diterima benar sesuai atau merupakan hasil dari proses pengadaan yang telah terdistorsi. Karena pada akhirnya, kebenaran datang dari fakta yang terkuak, bukan sekadar goresan pada laporan. Lalu, bagaimana hasilnya? Ada 6 terduga, dari perencana hingga pelaksana, yang melanggar 3 regulasi utama. Terduga pertama adalah Direktur RSUD, dengan indikasi gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang dalam penunjukan PPHP. Kedua, PPK, yang menyusun HPS secara tidak independen. Selanjutnya, Ketua dan anggota Pokja, yang mengindikasikan pengaturan pemenang dalam proses lelang, terutama karena adanya pembiaran terhadap keandalan dokumen. Selanjutnya ada Direktur PT Matera dengan indikasi pemberian imbalan sebagai bentuk gratifikasi. Dan terakhir, PPHP yang tidak melakukan pemeriksaan memadai, menunjukkan kelalaian dalam proses serah terima pekerjaan. Tidak mungkin ini otak dari satu individu. Perlu kolusi dan perencanaan yang matang untuk melakukan kecurangan seperti ini. Penyimpangan ini tidak terjadi secara kebetulan. Ia terjadi di titik-titik kewenangan. Tempat yang seharusnya menjadi pengendali justru menjadi sumber risiko. Oleh karena itu, temuan ini perlu segera ditindaklanjuti. Bukan hanya untuk penegakan hukum, tapi juga sebagai bahan evaluasi menyeluruh atas proses pengadaan. Pengadaan yang seharusnya melayani masyarakat justru berubah menjadi alat kepentingan bagi segelintir pihak. Yang hilang bukan hanya uang negara, tetapi juga rasa kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik yang mereka terima. Karena pada akhirnya, integritaslah yang menentukan akuntabilitas.